Ini tari bukan sembarang tari ya. Ini tari punya nilai historis yang tinggi. Raramabewie biasanya kita orang sebut ini merupakan tarian tradisional. Biasa digelar sebagai wujud salam, penghormatan, dan selamat datang. Bagus toh? Lihat saja tiap gerakannya selaras dan dinamis, menggambarkan sukacita kita orang dalam menyambut tamu. Juga bentuk puji dan syukur kepada Tuhan atas tamu yang datang berkunjung ke kampung dengan selamat. Besar harapan tamu dapat merasa senang dan betah selama berada di kampung. Sebab kita orang semua siap sedia jaga keamanan sehingga tamu tak usah merasa takut toh. Dulu Raramabewie merupakan tarian perang yang biasa dilakukan nenek moyang. Usai pulang dari medan pertempuran, kini tarian terus berkembang. Bukan lagi para orang tua saja yang bisa. Anak-anak muda seperti kita orang juga piawai ya. Perkenalkan dulu, saya nama Alfian Mayor. Panggil saya saja Fian. Biasanya saya teman-teman panggil begitu. Tarian ini juga punya makna persahabatan dan sikap terbuka kita orang kepada siapa saja yang datang ke kampung. Oh iya, sapu kampung ini punya nama Raja Ampat. Kau sudah pernah dengar dan berkunjung ke sini ya? Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Dari Jakarta kau bisa naik pesawat menuju Sorong selama 4 jam. Setelah itu, kau bisa lanjutkan perjalanan lewat kapal selama 2 jam. Raja Ampat merupakan daerah kepulauan. Ada sekitar 610 pulau yang berada di dalamnya. Nama Raja Ampat berasal dari mitos penduduk sekitar. Ada berbagai versi ceritanya. Namun cerita soal Raja Ampat yang bermakna 4 raja lah yang diakui kebenarannya. Sebab dulu pada abad ke-15, Raja Ampat merupakan bagian dari kekuasaan Kesultanan Tidore, sebuah kerajaan besar yang berpusat di Kepulauan Maluku. Coba kau pandang saja sendiri panorama alam di sapu kampung ini. Banyak orang bilang sapu kampung ini sebagai kepingan surga yang jatuh ke bumi. Kau sepakat toh? %80 wilayah Raja Ampat merupakan lautan, 20% sisanya merupakan daratan. Maka tak heran jika kita orang banyak tinggal di pesisir pantai, bahkan di tengah laut. Satu dari sekian banyak perkampungan kita orang adalah Arborek. Meski kampung ini berada di tengah laut, namun su terkenal kemana-mana
Kau lihat saja panorama elok alam kampung ini. Indah mempesona toh? Arborek memang istimewa karena merupakan pelopor dari 18 kampung wisata yang ada di Papua Barat. Makanya banyak sekali wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang warawiri ke sini. Mayoritas dari mereka datang untuk berwisata. Sehingga banyak sekali rumah warga yang dibuat sebagai tempat menginap, atau orang bilang homestay. Kampung ini juga merupakan kawasan konservasi kekayaan laut berbasis masyarakat. Maka jangan heran jika di hampir setiap sudut kampung terpampang banyak sekali pesan soal kepedulian lingkungan. Bukan sekedar tulisan saja, warganya pun rutin ikut menjaga kebersihan. Sejak lama, sapu kampung ini dikenal orang sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati terbaik di dunia. Karena letak geografisnya yang berada di pusat segitiga terumbu karang dunia. Makanya tak heran jika para penyelam dari berbagai negara banyak yang datang ke sini. Perairan Raja Ampat memiliki 603 jenis terumbu karang keras. Jumlah ini merupakan 75% dari jumlah jenis terumbu karang yang ada di dunia. Berbagai hasil penelitian yang berasal dari beberapa badan konservasi alam dunia menyebutkan jika ada sekitar 1.397 jenis ikan di sini. Sehingga tak salah tuh kalau sapu kampung ini dijuluki sebagai ibu kotanya ikan dunia. Kekayaan aneka ragam biota ini membuat pemandangan alam bawah laut Raja Ampat sulit untuk ditandingi. Semuanya masih terjaga, indah dan alami. Anugerah alam luar biasa yang Tuhan sukasi ini seharusnya dijaga dengan baik toh. Sini, ikut saya berkunjung ke sapu kakek Pukampung. Lapintol namanya.
Kampung Lupintol ini juga istimewa, bukan karena keindahan panoramanya saja, tapi karena kearifan lokal warganya dalam menjaring ikan secara sederhana. Kalau siang hari ini ya seperti ini. Kampung sepi karena dipakai untuk istirahat. Kalau malam hari pasti ramai, terlebih saat musim bulan gelap. Ini yang saya bilang di awal tadi. Kearifan lokal warga ketika menjaring ikan. Warga di sini terpakai alat pancing atau jala. Alatnya hanya pakai lampu Petromax. Cahaya lampu Petromax ini akan mengundang ikan-ikan berdatangan. Targetnya ikan yang bersifat fototaktis atau ikan yang tertarik dengan sinar. Jika ikan sebanyak yang mendekat, saya dan kakek akan menggiring perahunya sampai ke tepi pantai. Maka ikan akan mengikuti dan kita orang tinggal menyerok ikan-ikan yang semua masuk perangkap saja. Satu kali giring, ikan biasanya berjumlah puluhan. Yang paling banyak jenis ikannya adalah ikan lema. Mungkin kau pernah mencicipinya. Iya, karena ikan lema ini memang ikan yang biasanya dikemas dalam kaleng. Satu ekor ikan ini biasanya dihargai Rp1.000 saja. Bagaimana kau punya pendapat soal teknik penangkapan ikan kitorang ini? Unik dan menarik toh? Cara yang begitu mudah, sederhana dan pasti ramah lingkungan Namun sayang, ikan yang didapat kakek saya malam ini tak begitu banyak seperti biasanya karena musim bulan terang. Tapi itu tak apa. Aku yakin besok saat musim bulan gelap, hasil tangkapan akan semakin banyak. Kalau hasil tangkapan banyak, ikan biasanya dijual sampai ke kota. Tapi kalau sedikit, ya kita orang konsumsi saja. Tak perlu pakai bumbu apapun, langsung dibakar saja. Tak usah khawatir tidak ada rasa. Kalau sumatang, semuanya akan terasa mena, enak maksudnya. Kekayaan alam Raja Ampat bukan hanya ada di perairan, tetapi juga di daratan. Makanya kalau kau liburan ke satu kampung, sempatkanlah lihat keindahan burung cendrawasih.
karena burung ini jadi ikon kecantikan satwa. Di Raja Ampat, cendrawasih banyak tersebar di hutan dataran rendah. Burung ini tergolong langka dan dilindungi kelestariannya. Tak salah toh kalau tanah Papua dijuluki bumi cendrawasih, karena jenis burung ini hanya dapat ditemukan di sini. Burung cendrawasih merupakan anggota famili Paradiseidae. Daya tarik burung cendrawasih ada pada warna bulunya yang sangat indah. Keindahan warna bulu ini digunakan oleh pejantan untuk menarik perhatian betina. Sempatkan juga untuk menikmati kecantikan gugusan pulaunya. Yuk, ikut saya dan saya berteman jelajahi satu demi satu kecantikannya. Berangkatnya haruslah pagi-pagi, agar nanti kau bisa puas menikmati. Cantik sekali toh? Bentuk dan ukurannya pun bermacam-macam, dari yang kecil hingga besar. Karena salah satu batunya ada yang berbentuk menjulang dan lancip di bagian ujung. Banyak orang lalu menyebut batu ini sebagai batu pensil. Batu ini jadi magnet dari Teluk Kabui. Keajaiban Tuhan yang indah luar biasa. Menyusuri perairan Raja Ampat, kau juga akan mendapat fenomena alam yang menakjubkan. Salah satunya lewat pasir timbul ini. Pasir timbul merupakan hamparan pasir yang membentuk pulau kecil di tengah-tengah lautan Raja Ampat. Keberadaan pasir timbul sangat bergantung pada pasang surut air laut. Jika air laut pasang, hamparan pulau pasir ini akan hilang tenggelam di dalam air. Sedangkan jika air laut surut, pasir timbul pun baru akan benar-benar muncul. Karena keunikan inilah muncul sebutan pasir timbul. Saya ajak berkunjung ke satu tempat lagi gugusan Pulau Kars yang jadi favorit wisatawan. Ini Painemu, indah sekali toh? Terbentuknya bentang alam Kars Painemu dipengaruhi oleh pelarutan dan struktur geologi yang terjadi sejak jutaan tahun yang lalu. Sedimentasi di dasar laut dangkal membentuk batu-batu gamping. Sujadi sejarah geologi Raja Ampat. Banyak orang bilang terlengkap jika berkunjung ke Raja Ampat tidak datang ke Painemu.
Keindahan panorama Kars ini sangat indah dinikmati. Terlebih jika berada di salah satu puncaknya. Saya yakin siapa saja pasti akan berdecak kagum dan berucap syukur kepada Tuhan atas mahakarya ciptaannya yang begitu agung. Sesekali datanglah berkunjung ke Sapo Kampung ini, karena saya yakin kau akan menemukan banyak keindahan dan pengalaman yang tak terlupakan. Indonesia bagus!